Mereka punya hati, tetapi tidak bernurani. Hakim nanti harus membuktikan loh, ijazah itu asli atau tidak. Tidak boleh bicara identik. Asli apa tidak? Mana aslinya? Keaslian ijazah kalau aslinya kayaknya udah nggak ada. Yeah. Keaslian ijazah kalau aslinya kayaknya udah nggak ada. Yeah. Kalau aslinya kayaknya udah nggak ada. Melihat apa yang disampaikan oleh Roy Suryo, Rismond, dan Tifa, kita tahu, kita semuanya sudah bisa menyimpulkan secara rasional. Kalau masalahnya ijazah palsu, saya sependapat dengan Pak Susno Duaji. Sependapat juga dengan Pak Jimli. Pengadilan tuh harus membuktikan ijazah itu benar asli atau tidak. Analisa Mahfud MD, Roy Suryo CS akan diadili layaknya seperti Bambang Tri dan Gus Nur. Bambang Tri dan Gus Nur divonis bersalah karena menuduh ijazah Jokowi palsu, akan tetapi ijazah Jokowi tidak pernah ditunjukkan di pengadilan. Begini, saudara saya sudah memberi saran ke UGM. Kalau UGM yakin bahwa ada ijazah Pak Jokowi, ya nyatakan saja bahwa menurut saya Pak Jokowi itu adalah orang bernama Jokowi itu mempunyai ijazah UGM. Titik. Ada nih datanya. Tapi apakah ijazah itu dipakai oleh Pak Jokowi itu atau Jokowi lain? UGM tidak tahu. Itu diurus di pengadilan saja. Iya kan? Kan bisa tidak tahu. Saya mengeluarkan ijazah gitu. Apa itu asli atau tidak kan tidak tahu, sudah dikeluarkan. Biar pengadilan. Nah, menurut saya pengadilan sekarang ini di tahap-tahap awalnya terus terang atas ijazah itu kacau, nggak karuan, tidak jelas juga, tidak fair juga menurut saya. Bagaimana orang menuduh ijazah ini palsu, tapi bukan kepalsuannya yang diadili, saudara. Ini berita bohong ini, membuat keonaran ini, sehingga nanti dia didakwa bukan karena menuduh ijazah palsu. Seharusnya kan dibuktikan dulu, palsu apa enggak nih? Palsu apa enggak? Dibuktikan dulu, tapi ini arahnya bahwa dia menyebarkan berita bohong karena tidak bukti bahwa ijazah palsu, tidak ada bukti ijazah palsu. Nah itu kan buktinya mana? Buktikan dulu, hakim yang harus membuktikan. Nampaknya arahnya tidak ke sana. Arahnya menggunakan pasal lain, membuat berita bohong, pemalsuan dokumen, pelanggaran ITE karena mengubah gambar, macam-macam lah, menyebarkan apa gitu. Bukan asli atau tidaknya. Nah, menurut saya pengadilan kita yang dalam konteks ini juga bagian dari yang harus dipertanyakan. Ini arahnya kemana? Kok nggak ditutup aja sih kasus ini menurut saya? Tak jauh beda seperti pengacara Roy Suryo CS, Refli Harun juga mengatakan hal yang sama seperti apa yang dikatakan oleh Mahfud MD, bahwa Jokowi hanya akan membuktikan di pengadilan tentang tuduhan fitnah dan berita bohong yang dilakukan oleh Roy Suryo CS. Jokowi tidak akan pernah menunjukkan atau membuktikan ijazah asli atau palsu di pengadilan. Coba bayangkan, korban-korbannya nanti ada 5-6 orang kemudian dihukum 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun dan lain sebagainya. Tetapi soal ijazah remains questionable. Tetap menjadi pertanyaan dan misteri. Apakah ada ijazah palsu atau tidak? Apalagi kalau kita merefer Bambang Tri dan Gus Nur yang dihukum 6 tahun tanpa diperlihatkan ada ijazah atau tidak. Saya juga misalnya ya, kalau ijazah itu firm asli, kita minta maaf. Harus ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan ijazah itu asli. Kita minta maaf. Tak heran jika Prof. Mahfud MD juga mengatakan bahwa masyarakat pasti mempunyai sebuah kesimpulan kenapa Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazahnya kepada masyarakat. Bahkan di pengadilan pun saat kasus Bambang Tri dan Gus Nur tidak hadir di pengadilan dan ijazah tidak ditunjukkan di pengadilan, akan tetapi Gus Nur dan Bambang Tri divonis bersalah. Melihat apa yang disampaikan oleh Roy Suryo, Rismond, dan Tifa, kita tahu apa ya jawaban UGM, kita tahu bagaimana jalannya pengadilan, kita tahu bagaimana Baris Krim menangani ini, kita tahu. Kita semuanya sudah bisa menyimpulkan secara rasional. Nah oleh sebab itu, kalau saya makanya tidak ikut-ikut campur bicara gitu, lelah gitu. Itu sebabnya saya tidak pernah ikut bicara soal ijazah. Kita sudah tahu lah kesimpulannya, kalau kita punya rasionalitas sudah tahu. Oh ini kesimpulannya, saya tidak mau ikut ribut-ribut. Apa yang dikatakan oleh Prof. Mahfud MD ini adalah hal yang sangat rasional. Prof. Mahfud MD hanya menyederhanakan pikiran kita dan logika kita. Kami sudah menjadi tersangka dan sudah sebagian dilimpahkan ke kejaksaan. Maka saya tetap seperti dulu, harus dikelirkan dulu masalah pokoknya. Masalah pokoknya itu masalah ijazah asli atau palsu. Nah, dengan begitu nanti sebelum hakim berkesimpulan bahwa ini telah menyebarkan berita bohong, itu harus dibuktikan dulu keaslian ijazah itu. Keaslian ijazah kalau aslinya kayaknya
udah nggak ada. Iya. Tapi keaslian itu kan bisa, bahwa keasliannya lulus kan bisa dilihat dari indikator lain, ya kan? Selain kertasnya beda, tahunnya beda, fotonya beda, lah itu bisa diabaikan kan, bisa berubah. Faktor-faktor lain, satu, ijazah yang sudah dianggap keterbukaan oleh Komisi Informasi itu, supaya dihadirkan ke persidangan. Ini untuk membuktikan ijazah asli itu caranya gimana, gitu. Lalu dibuka lagi. Jadi sebelum ini terbukti asli atau tidak asli kan tidak bisa dihukum. Bisa dihukum. Karena dakwanya itu. Roy Suryo itu sekarang jadi tersangka, kita tidak tahu persis kan? Itu karena apa sih? Karena menuduh ijazah Jokowi palsu? Atau karena soal lain? Misalnya menimbulkan keonaran, menimbulkan kegaduhan, membuat berita bohong atau apa? Nah, kalau masalahnya ijazah palsu, saya sependapat dengan Pak Susno Duaji. Sependapat juga dengan Pak Jimli. Dan itu sudah saya katakan bulan Maret yang lalu kan, habis hari raya ketika saya pidato di kampus di Jogja itu. Gitu. Kalau itu mau dibawa ke pengadilan, Roy Suryo itu ada dua. Satu, pengadilan tuh harus membuktikan ijazah itu benar asli atau tidak, iya kan? Kalau nanti di pengadilan lalu tiba-tiba dinyatakan Roy Suryo bersalah, padahal masalah utamanya dia menuduh palsu, harus dibuktikan dulu. Dan yang membuktikan ijazah itu palsu atau tidak bukan polisi, harus hakim yang mengusut. Polisi itu hanya mengimpun alat bukti lalu dijadikan bukti di persidangan. Polisi nggak boleh menyimpulkan ini asli, gitu, nggak boleh. Jadi harus diputuskan. Oleh sebab itu senarionya dua menurut saya. Satu, di pengadilan Roy Suryo itu sendiri nanti akan mengatakan begini, Roy Suryo akan mendesak, buktikan dong dulu bahwa itu asli. Saya tuduh itu palsu, mana aslinya? Kan gitu. Bisa begitu ya? Ya bisa begitu, memang begitu kan? Iya. Mana aslinya? Kalau saya nuduh palsu lalu aslinya tidak ditunjukkan, mana? Karena logikanya adalah harusnya gugatan soal ijazah dulu yang diproses, baru kemudian pencemaran nama baik kan? Baru dia nama baik kalau ini terbukti palsu. Ini terbalik Pak Mahfud, ini sekarang pencemaran nama baiknya dulu yang diproses. Iya, tapi nanti di dalam kan penasihat hukumnya dan hakimnya harus membalik logika ini. Kalau tidak begitu nanti kacau hukum. Mereka punya hati, tetapi tidak bernurani. Mereka punya mata, tapi tidak mau melihat kebenaran. Mereka punya telinga, tapi tidak mau mendengar yang benar. Kata Tuhan, ulaika kala'ana. Mereka ini seperti binatang ternak. Nah, jadi kalau orang disebut ternak, itu adalah sehina-hina manusia sebenarnya. Nah, oleh sebab itu menurut saya, urusan-urusan ijazah ini sudah melelahkan, menurut saya segera diakhiri dan tidak usah masuk lagi ke terma-terma yang tidak sehat bagi kehidupan kita berbangsa. Pak Mahfud menyayangkan itu Pak ya, muncul terma-terma begitu ya. Nah, iya kan? Wah, saling bentak di atas panggung televisi di mana gitu, saling tuding teriak gitu dengan teriakan-teriakan seperti binatang, menyatakan orang lain binatang, itu kan tidak bagus gitu ya. Itu sebabnya saya tidak pernah ikut bicara soal ijazah. Kita sudah tahu lah kesimpulannya. Kalau kita punya rasionalitas sudah tahu, oh ini kesimpulannya. Saya tidak mau ikut ribut-ribut, apalagi saya sendiri kan ketua Dewan Pakar Keluarga Alumni DPP Keluarga Alumni Kagama Universitas Gadjah Mada. Saya berharap ini segera diakhiri saja, serahkan prosesnya pada hukum, apapun akhirnya tidak usah ribut-ribut lagi menurut saya. Jokowi berjanji akan menunjukkan ijazahnya jika diperintah oleh hakim atau oleh pengadilan. Itukah trik Jokowi? Atau ini memang strategi Jokowi untuk memenjarakan rakyatnya? Sebagaimana kita tahu bahwa Jokowi pernah memenjarakan dua anak bangsa, yaitu Bambang Tri dan Gus Nur, akan tetapi tidak pernah menghadirkan ijazahnya, padahal sudah berjanji bahwa Jokowi akan hadir di persidangan dan akan menunjukkan ijazahnya. Tapi ijazah tersebut tidak dihadirkan dan tidak dibuktikan bahwa ijazah tersebut asli atau palsu. Akan tetapi Gus Nur dan Bambang Tri divonis bersalah dan harus menjalani hukumannya. Dan harusnya Jokowi menunjukkan ijazah karena Bambang Tri dan Gus Nur menuduh ijazah Jokowi palsu. Akan tetapi hal itu tidak terjadi, bahkan yang dibuktikan adalah tuduhan fitnah. Bambang Tri dan Gus Nur telah memfitnah dan membuat berita bohong kepada Jokowi dan mencemarkan nama baik Jokowi. Itulah yang dibuktikan. Dan sekarang ini Roy Suryo dan kawan-kawan juga ditetapkan sebagai tersangka. Apakah hal ini akan terjadi lagi bahwa Jokowi juga tidak akan pernah membuktikan keaslian ijazahnya di pengadilan, melainkan hanya membuktikan pencemaran nama baik,
fitnah dan berita bohong yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan, tentunya ini bisa saja terjadi. Makanya apa yang dikatakan oleh pengacara Roy Suryo dan kawan-kawan yaitu Refli Harun pun itu mungkin ada benarnya, bahwa Jokowi tidak akan pernah menunjukkan ijazah di pengadilan, melainkan hanya membuktikan Roy Suryo bersalah, telah memfitnah, mencemarkan nama baik dan berita bohong. Mungkin itu saja yang akan dibuktikan. Itulah trik licik dan strategi Jokowi agar ijazah tidak terbongkar dan tidak terbukti asli atau palsunya. Lalu kesimpulan masyarakat, apakah sama dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Mahfud MD, bahwa dengan adanya hal ini masyarakat sudah bisa menyimpulkan dalam arti mungkin ijazah Jokowi ini disimpulkan asli atau palsu oleh masyarakat. Itu masyarakat sudah tahu dan sudah cerdas karena kejadian ini atau keadaan yang kita tahu. Selama ini Jokowi diminta untuk menunjukkan ijazahnya pun sangat sulit sekali, dan bahkan tidak pernah menunjukkan ijazahnya. Kenapa Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya? Ada beberapa hal. Mungkin apakah Jokowi takut ijazah tersebut terbongkar asli atau palsunya? Atau mungkin memang itu strategi Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya agar kasus ini tetap terus berjalan dan berlanjut, dan masyarakat terus membicarakan tentang kasus ijazah ini. Itu juga bisa saja terjadi. Tentunya ini akan menimbulkan perpecahan belah kepada masyarakat dan menimbulkan sebuah kegaduhan, keresahan di masyarakat dengan adanya hal tersebut atau dengan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Padahal seharusnya Jokowi sebagai pejabat yang telah memimpin negeri kita sebagai mantan presiden 2 periode harusnya membuat masyarakat ini tenang dan tidak ada lagi kegaduhan atau keresahan seperti ini. Dengan cara menunjukkan ijazah itu pun akan selesai masalahnya. Akan tetapi Jokowi dan di pihak Jokowi pun selalu berdalih, tidak mungkin setelah ditunjukkan ijazahnya masyarakat akan diam, akan tetapi mungkin masyarakat akan terus mempermasalahkannya. Hal itu mungkin tidak akan terjadi jika memang Jokowi menunjukkan ijazahnya dan memberi akses kepada para pakar, para ahli, para penuduh untuk meneliti ijazahnya secara independen. Tentunya jika memang ijazah tersebut terbukti asli, masyarakat akan diam dan tidak akan mempermasalahkan tentang ijazah Jokowi. Akan tetapi masalah ini berlarut-larut. Jokowi selalu berjanji akan datang di pengadilan dan ijazah akan dibuktikan di pengadilan. Sedangkan kita semua tahu pengadilan, jika memang kasus Roy Suryo dan kawan-kawan ini naik ke P21, tentunya ini bukan masalah pengadilan untuk membuktikan masalah ijazah, akan tetapi untuk membuktikan bahwa Roy Suryo telah memfitnah, mencemarkan nama baik dan membuat sebuah berita bohong, dan ada pasal-pasal yang dituduhkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Apakah bukan itu yang mau dibuktikan oleh penegak hukum nantinya? Dan tentunya menurut saya pribadi dan menurut Prof. Mahfud MD tadi ada benarnya. Pengadilan mungkin hanya akan membuktikan permasalahan yang dituduhkan kepada Roy Suryo. Karena pengadilan ini atau peradilan nanti jika kasus ini naik ke P21, ini bukan pengadilan untuk pembuktian ijazah, melainkan pembuktian kasus hukum yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu yang jelas terjadi. Dan Jokowi telah berjanji bahwa akan menunjukkan ijazahnya di pengadilan. Apakah itu hanya trik semata atau strategi Jokowi semata atau hanya janji-janji Jokowi semata? Kita juga tidak tahu ya. Dan mungkin analisa-analisa yang dikatakan oleh Prof. Mahfud MD dan tadi ada analisa yang dikatakan oleh Refli Harun sebagai pengacara Roy Suryo CS,
Mungkin ada benarnya juga, karena kita jika menengok ke belakang kasus Bambang Tri dan Gus Nur, kejadiannya pun seperti itu. Padahal kasusnya hampir sama dan hampir mirip, yaitu tentang tuduhan ijazah palsu. Akan tetapi laporannya dibelokkan, yaitu tentang pencemaran nama baik dan berita bohong dan fitnah. Itulah yang terjadi. Dan masyarakat mungkin bisa menilai tentang hal ini. Ya, apa yang akan terjadi nanti kita lihat saja endingnya seperti apa, dan apa yang akan terjadi kita lihat saja dan kita ikuti perkembangan kasus ini.